Jarum jam menunjukkan pukul 8 pagi. Egy dan Zevanya masih berada di tempat tidur mereka. Rasanya begitu malas untuk kemana-mana. Zevanya masih merasa nyaman dalam pelukan Egy. Setelah sholat subuh tadi, mereka berdua kembali berpelukan di atas tempat tidur sampai saat ini. Ze, aku kan harus ke kantor. Ini udah jam 8 loh. Kok akunya masih dipeluk aja sih? Goda Egy. Enak sih dipeluk kamu. Aku jadi mager. Waduh, kita bisa kelaparan nih kalau begini terus. Kan bisa order makanan online, sayang. Tapi kalau lama-lama begini, gimana cara bayar orderannya kita? Kalau kita gini terus kan nggak bisa cari uang akunya. Hei, iya ya. Aku juga mau ke kantor papa nih. Ada meeting nanti jam 10. Ya udah yuk, kita mandi, siap-siap ke kantor masing-masing. Mandi bareng? Egy, ya enggak lah. Aku mandi duluan, baru kamu. Egy tertawa. Maunya barengan ah. Nggak mau. Zevanya buru-buru masuk ke kamar mandi dan menguncinya. Egy geleng-geleng kepala melihat tingkah istri cantiknya itu. Selesai mandi, Zevanya terkejut melihat Egy yang sudah menyiapkan 2 cangkir hot coklat dan 2 sandwich keju telur favoritnya. Gi, kamu yang siapin ini semua? Iya dong, ini sarapan spesial buat istriku yang cantik. Ya ampun, Gi. Makasih ya. Ini enak banget sih. Tapi coklat ketemu sama keju bisa berantem, Egy, di perut kita. Rebutan buat nambahin lemak. Egy tertawa. Nggak apa-apa lah, sekali-kali jangan diet-diet kamu. Udah kurus kecil begitu, tambahin dikit berat badannya, biar seksi. Idih, seksi enggak, malah kayak bola aku nanti. Enggak dong, mau gimana pun, istri aku tetap paling cantik sedunia. Ih, Egy, belajar gombal dari mana sih? Enggak gombal, emang kamu paling cantik kok. Wajah Zevanya bersemu merah. Udah yuk, sarapan dulu. Ih, kamu belum mandi. Mandi dulu sana. Ntar deh ya habis sarapan. Nanti udah nggak enak nih kalau aku mandi dulu. Aku udah sikat gigi kok, udah wangi. Nih, mau cium nggak? Gak mau, belum mandi. Kalau udah mandi mau? Mau. Asik, yang banyak ya ciumnya. Ih, Egy, udah makan dulu. Siang harinya Egy tengah berada di kantornya. Boy, asisten kepercayaannya, menghampiri. Siang Pak Bos. Iya Boy, ada apa? Gini Pak, mau laporan. Kan ada orang data entry yang kemarin resign. Kita mau buka iklan buat nyari staff data entry yang baru. Atau gimana nih Pak? Ya boleh, masukin iklan aja. Butuh berapa orang emang Boy? Perhiasannya 1 cukup Pak. Oh ya, sama itu Pak, perhiasannya bagian pengantaran juga perlu ditambah Pak, termasuk armadanya. Soalnya mulai agak overload nih pengiriman. Oh, oke. Udah kamu data Boy? Udah Pak, ini datanya. Boy menyerahkan sebuah map. Oke. Egy menandatangani selembar kertas itu. Pak, maaf nih, emang Bapak sama Mbak Viola tuh baru aja putus ya? Tahu dari mana kamu? Kamu nih gosip terus udah kayak cewek aja. Boy tertawa. Maaf Pak Bos, saya cuma lihat di medsos aja. Emang Pak Bos nggak ngeliat Mbak Viola bikin story tulis-tulisannya tuh patah hati gitu? Enggak Boy, semua medsos dia saya blokir. Saya nggak mau lagi lihat atau denger apapun tentang dia. Jadi ya udah ya, nggak usah diomongin lagi. Oh iya, ada lagi nggak yang harus saya tanda tanganin Boy? Saya mau ke kantor papa mertua saya jam 3 nanti. Oh, udah nggak ada Pak Bos, aman. Oke. Ya udah Pak Bos, saya balik kerja dulu. Oke, thanks Boy.
Sama-sama Pak Bos. Sore hari di kantor papanya, Zevanya merasa sangat mengantuk melihat komputer yang menyala dengan tampilan layar gambar desain sebuah gedung yang sedang ia kerjakan. Duh, ngantuk banget sih. Ini gara-gara Egi semalaman gangguin aku mulu nih. Mau tidur dikit-dikin lah, dipeluk-peluk lah, cium-cium lah. Kan jadi kurang tidur. Entah sudah keberapa kalinya ia menguap dan matanya mulai berair. Ngopi dulu kali ya? Papa mau kopi juga nggak ya? Ke ruangan papa dulu deh. Zevanya bangkit berniat untuk menghampiri papanya. Namun saat ia hendak masuk ke ruangan papanya, terdengar suara yang sangat dikenalnya memanggil. Ze, sayang. Zevanya menoleh, dan tepat tebakannya, Egi lah yang memanggilnya. Tentu saja, siapa lagi yang menyebutnya sayang selain suaminya tercinta? Egi, kamu kok kesini? Tadi katanya masih di kantor. Surprise dong sayang. Beberapa pasang mata karyawan papanya menatap mereka berdua dengan tatapan baper. Sayang, aku tahu kamu pasti ngantuk. Aku bawain kamu kopi nih dari kafe aku. Buat kamu, aku, sama papa. Asik, kamu tahu aja aku lagi ngantuk. Gara-gara kamu nih, semalam gangguin aku terus. Egi tertawa. Iya maaf. Ntar malam udah siap belum? Dengan gemas Zevanya mencubit pinggang Egi. Egi, kenapa sih mikirnya ke situ mulu? Lah, orang udah nikah hampir 2 bulan belum ngerasain malam pertama juga. Ntar keburu lumutan. Egi, udah ayo ke ruangan papa. Sementara itu, Viola tengah berada di kamarnya. Ia menelpon Evan sambil duduk di tempat tidurnya. Entah kenapa, hari ini rasanya Viola begitu malas untuk melakukan apapun. Ia hanya ingin berbaring saja di kasurnya, tanpa melakukan kegiatan apapun selain menonton film dari aplikasi film dan series di ponselnya. 2 kali ia mencoba menghubungi Evan, namun pria itu tidak juga mengangkat telepon darinya. Entahlah, mungkin Evan sedang sibuk, sedang meeting, atau mungkin juga ia di jalan sehingga tidak mengangkat telepon. Begitu pikir Viola. Padahal, apa yang sedang dilakukan Evan sungguh tidak akan pernah terlintas sedikit pun di pikiran Viola. Evan, lelaki bertubuh tegap yang dikenal Viola sebagai lelaki gagah dan hebat di atas ranjang, saat itu memang tengah kembali melakukan adegan dewasa di atas ranjang apartemennya. Namun, bukan bersama Viola, bukan pula bersama perempuan lainnya. Evan tengah melakukannya dengan sesama jenisnya. Ia bercinta dengan seorang pria yang juga bertubuh tegap sama seperti dirinya. Viola tak pernah tahu, lelaki yang beberapa waktu ini sering menghabiskan waktu bersamanya, melakukan hubungan layaknya suami istri berkali-kali dengannya, ternyata adalah seorang biseksual, penyuka sesama jenis dan juga lawan jenisnya. Evan bisa melakukan hal itu dengan pasangan sesamanya, dan juga dengan Viola. Beberapa jam kemudian, Evan menelpon Viola. Viola segera mengangkatnya. Halo, Van? Viola, baby, maaf tadi nggak angkat telepon dari kamu. Aku lagi meeting. Ada apa, sayang? Sayang, aku udah berhasil ngebujuk salah satu karyawan data entry di kantor Egi untuk pindah ke kantor kamu. Ya, sesuai instruksi kamu, aku tawarkan dia gaji yang lebih tinggi dari gajinya di kantor Egi. Dan dia langsung mau. Sekarang, posisi dia di kantor itu lagi kosong. Aku udah suruh orang buat ngelamar ke sana. Aku jamin orangnya bisa dipercaya. Dia pasti bisa melakukan tugasnya dengan baik. Kita tinggal tunggu kabar dari dia aja. Sekarang, aku mau hasut si Zevanya biar dia benci sama Egi. Caranya? Rahasia. Tapi aku yakin pasti berhasil. Zevanya akan pergi dari Egi, dan saat itu kita jalankan rencana kita. Oke, baby, aku percayakan sama kamu. By the way, kamu lagi apa, sayang? Lagi males nih. Aku lagi gak enak badan. Kayaknya aku flu deh, Van. Aduh, kasiannya my baby. Aku transfer ke rekening kamu ya, baby, buat kamu shopping, biar sehat.
Oh, thank you sayang. Kamu paling ngerti deh yang aku mau. Ya udah ya, aku mau siap-siap dulu. Mau langsung shopping ke mall. Evan tertawa. Kamu nih disuruh shopping langsung sehat ya. Ya iyalah, cewek tuh paling seneng dong kalau disuruh shopping. Iya. Ya udah baby, aku tutup ya. Ntar langsung aku transfer buat kamu shopping. Tapi aku nggak bisa nemenin ya baby. Kamu jalan sendiri, it's okay kan? It's okay sayang, aku sendiri gak apa-apa. Oke deh, bye. Bye baby. Viola merasa senang dan langsung bersiap-siap untuk pergi ke mall. Ia sudah membayangkan tas dan sepatu branded incarannya yang sepertinya akan bisa ia miliki hari ini. Sore itu, Egy dan Zevanya dalam perjalanan pulang dari kantor papanya. Sayang, kamu mau langsung pulang apa mau makan dulu di mana gitu? Tanya Egy. Makan dulu deh Ki, aku mau sekalian ke toko buku nih, ada yang mau aku beli. Oke, kita ke mall ya. Iya. Egy membelokkan mobilnya ke salah satu mall yang tidak terlalu jauh dari kantor papa Zevanya. Gi, kita ke toko buku dulu ya, baru makan. Oke, kamu mau sekalian beli apa lagi? Baju, tas, sepatu? Enggak masih banyak tuh baju di lemari. Tas aku juga masih bagus-bagus, apalagi sepatu. Belum pengen beli yang baru, masih nyaman sama beberapa sepatu lama aku. Oh, oke. Sahut Egy. Istri gue ini bener-bener deh. Nggak boros, nggak lebay kalau belanja. Sesuai keperluan, bukan keinginan doang. Egy mengagumi istrinya dalam hati. Saat Zevanya memilih beberapa ATK di toko buku, Egy melihat boneka beruang yang lucu dan menggemaskan. Ia merasa boneka itu mirip dengan Zevanya. Boneka beruang cantik yang selalu minta dipeluk dan lembut untuk disentuh. Persis Zevanya saat ini yang selalu senang memeluknya. Egy pun mengambil boneka beruang itu lalu membayarnya di kasir. Egy, aku udah selesai nih. Kamu yang bayarin ya? Ucap Zevanya dengan manja. Iya sayang. Oh iya, aku punya sesuatu buat kamu. Oh ya? Apa? Iya men. Egy memberikan boneka beruang yang dibelinya barusan. Ih, lucu banget. Gemes deh. Zevanya langsung memeluk boneka yang masih beraroma toko itu. Tapi janji loh, jangan peluk boneka mulu. Aku kan juga mau dipeluk kamu. Sama boneka aja cemburu. Udah yuk makan. Aku udah lapar. Kenapa ya? Istriku ini laparan, makannya juga banyak. Tapi kok nggak gede-gede ya? Zevanya tertawa. Makanya olahraga. Biarpun makan banyak, tetap aman. Kamu juga olahraga dong, Gi. Itu perut udah mulai kelihatan maju tuh. Mana ada sih perutku rata gini? Zevanya tertawa sambil menowel perut Egy. Jahil ya kamu. Egy merangkul Zevanya keluar dari toko buku setelah membayar belanjaannya. Saat mereka akan memasuki salah satu restoran yang menyajikan masakan Jepang, Egy dan Zevanya melihat Viola yang tengah berada di salah satu toko tas bermerek terkenal. Gi, itu Viola kan? Oh iya. Wah, udah dapat sugar daddy baru dia. Udah mulai belanja tas branded lagi. Aduh, gak kapok-kapok ya mantan kamu itu? Aku tuh nyesel loh sayang. Pernah suka sama dia, percaya sama dia. Gak tahu kemana otak aku dulu. Diumpetin kali sama si Viola. Aku emang bodoh ya Zip? Enggak dong, kamu gak bodoh. Kamu cuma sempat hilaf. Namanya juga manusia. Bijak bener sih istri aku. Ucap Egy sambil mencubit gemas hidung mancung Zevanya. Egy, kenapa sih seneng amat cubit-cubit hidung aku?
Pengennya sih nyium kamu, tapi kan ini di mall. Jadi nggak sabar pengen cepet-cepet sampai rumah, pengen uel-uel kamu. Iya dasar. Udah buruan, kamu mau pesan apa? Zevanya memberikan buku menu ke Egy. Viola yang baru saja selesai belanja keluar dari toko tas branded itu. Ia melihat Egy dan Zevanya yang sedang makan, sambil sesekali bercanda layaknya sepasang kekasih yang saling jatuh cinta. Viola kesal, lalu menghampiri keduanya. Hai Egy, sayang. Wah, kamu pinter banget sih aktingnya. Kayak real banget kamu sayang-sayangannya. Oh iya, makasih loh udah transfer uang 50 juta itu ke aku. Jadi aku bisa shopping deh. Tapi udah habis nih sayang. Kamu nanti transfer lagi ya ke aku. Bye sayang. Viola langsung melangkah pergi meninggalkan Egy yang masih kaget dan Zevanya yang tampak kesal. Apa maksudnya tuh, si Viola? Tanya Zevanya dengan kesal. Sayang, aku juga nggak ngerti siapa yang ngasih uang ke dia. Aku nggak ada sama sekali transfer uang ke dia. Kalau kamu nggak percaya, nih buka m-banking aku, cek aja mutasinya, ada nggak kirim uang ke dia. Apalagi sampai 50 juta, yang bener aja. Mending buat nambahin armada pengiriman buat kantor ekspedisi aku. Egy menjelaskan. Aku nggak tahu harus percaya sama siapa. Sayang, please percaya sama aku. Aku nggak mungkin masih mau sama dia setelah tahu semuanya. Coba deh, kamu pikir dengan logika. Apa mungkin aku masih tetap mau sama dia setelah tahu kelakuannya? Aku nggak sebodoh itu, Ze. Zevanya terdiam. Dalam hati ia membenarkan ucapan Egy barusan. Ini pasti akal-akalannya Viola biar gue berantem sama Egy. Terus dia bisa deketin Egy lagi. Jangan kira gue gampang dibegoin ya. Sayang, udah yuk kita pulang. Zevanya hanya mengangguk. Sayang, jangan diem aja dong. Jadi bete ya kamu gara-gara si Vio itu tadi. Biarin aja dia mau bilang apa. Egy membuka ponselnya, lalu masuk ke aplikasi m-banking. Nih Ze, catatan transaksi aku. Tuh, mana ada aku transfer uang sampai 50 juta ke dia. Mending aku kasih ke kamu lah, biar kamu makin sayang sama aku. Dih, enak aja. Sayangnya aku tuh gak bisa dibeli sama uang. Aku bukan cewek matre. Iya, maaf sayang. Bukan gitu maksudku. Aku tahu kok, kamu mah sayangnya tulus. Maksudku, kan uang segitu ya mending buat nafkah kan, buat istri aku. Ngapain ngasih ke perempuan lain? Egy buru-buru menjelaskan, takut Zevanya makin kesal. Iya, aku tahu. Udah ayo pulang. Mereka berdua pun pulang. Namun sepanjang perjalanan, Zevanya hanya diam. Ditanya Egy pun hanya menjawab singkat. Sayang, kamu masih kesal ya? Tanya Egy saat mereka berdua sudah di tempat tidur. Iya, aku masih kesel rasanya. Sini peluk, biar keselnya hilang. Egy merentangkan tangannya siap memeluk Zevanya. Masih kesel. Males peluk kamu. Aduh, itu cewek benar-benar nyusahin ya. Ampun deh, nyesel aku kenal dia. Masa sampai bikin istri aku aja nggak mau meluk aku sih? Awas aja dia, aku suruh orang ntar buat hajar dia. Janganlah. Apaan sih kamu? Jadi kriminal gitu? Ya habisnya, bikin kamu jadi nggak mau meluk aku, nggak mau deket aku. Aku nggak bisa terima, nggak bener nih. Aku kan lebih pengen sayang-sayangan sama istri aku. Zevanya tersenyum geli melihat wajah Egy yang marah-marah seperti anak kecil yang mainannya direbut. Manyun-manyun lagi kamu. Ya udah sini, kamu aja yang aku peluk. Ucap Zevanya. Beneran. Wajah Egy terlihat sumringah. Iya, sini, mau nggak? Mau lah. Egy langsung memeluk Zevanya dengan erat. Ze, jangan sampai fitnahan si Viola bikin kita berantem ya Ze. Apalagi sampai pisah.
Aku gak mau, Ze. Aku sayang banget sama kamu. Aku bisa mati kalau kamu ninggalin aku. Ih, sembarangan kalau ngomong. Iya, maaf ya sayang. Aku malah jadi kesel dan cuekin kamu. Padahal, kamu gak salah. Dan kamu juga udah kasih bukti-bukti ke aku. Tapi kamu gak ada rekening lain kan? Jangan-jangan dari rekening kamu yang lain. Ih, kamu ya, masih aja. Aku ada rekening perusahaan sama rekening kafe. Yang pribadi cuma satu. Besok aku kasih lihat deh mutasi rekening kantor sama kafe ke kamu. Biar nanti bisa kamu audit, oke? Gak usah, Gi. Gak perlu. Aku percaya kok sama kamu. Tapi please, jangan pernah bohongin aku ya. Kalau suatu saat kamu udah gak mau lagi sama aku, please bilang aja. Jangan bohongi aku. Gak mungkin aku gak mau sama kamu. Punya seorang istri sebaik, secantik, dan sepintar kamu. Aku sangat beruntung. Masa mau aku tinggalin sih? Zevanya tersenyum. Aku juga beruntung punya suami yang baik, yang perhatian kayak kamu. Semoga kedepannya gak ada yang bisa misahin kita kecuali takdir Allah ya, Gi. Iya, sayang. Egi mencium lembut bibir merah muda Zevanya. Sayang, besok kan weekend. Kita nggak ngantor. Malam ini boleh nggak kalau kita coba? Coba apa? Aduh sayang, ya coba malam pertama lah. Idih, Gi. Boleh ya sayang? Aku takut, Egi. Takut apa? Kan aku suami kamu. Kita udah sah loh, Ze. Itu katanya kan kalau begitu tuh sakit, Gi. Enggak sayang, aku janji akan pelan-pelan dan lembut. Ya, kalau pertama sih emang sakit dikit, tapi tahan sedikit ya sayang. Nanti juga terbiasa. Beneran aman? Kalau aku malah jadi sakit gimana? Enggak kok. Coba ya, please. Aku kan cowok, Ze. Capek nahannya. Ih, Egi. Makanya, coba ya. Aku janji, pelan-pelan. Zevanya mengangguk. Egi bersorak dalam hati. Lalu Egi segera membuka bajunya. Egi, kok buka baju sih? Lah, gimana caranya kalau nggak dibuka? Terus, aku juga harus buka baju. Ya iyalah. Gak mau malu. Aku kan suami kamu. Masa malu? Ih, kamu merem deh. Lah, masa merem? Kalau nyasar gimana? Duh, harus sekarang. Egi mengangguk mantap, lalu mencium lembut istrinya. Aku pernah diajarin doa malam pertama. Kita baca doa dulu ya. Zevanya mengangguk, lalu setelah berdoa, mereka berdua pun saling memiliki seutuhnya sebagai pasangan suami istri yang sah di mata hukum dan agama. Kumandang azan subuh membangunkan Egi dari tidur lelapnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zevanya masih terpejam dalam pelukannya. Egi tersenyum menatap wajah cantik istrinya yang terlihat damai saat tidur. Perlahan ia mengecup kening istrinya. Sayang, bangun yuk. Udah subuh. Zevanya menggeliat. Udah subuh ya. Aduh, badanku sakit semua, Gi. Ya udah, aku gendong ya ke kamar mandi. Nggak usah. Aku bisa. Tanpa menghiraukan perkataan istrinya, Egi tetap menggendong Zevanya ke kamar mandi. Gi, dibilang nggak usah digendong. Gak usah protes, my queen. Aku akan melayani semua kebutuhanmu hari ini.
Zevanya salah tingkah. Udah sana, aku mau mandi dulu. Mandinya barengan aja ya. Gak mau. Udah sana, aku mandi dulu. Ntar aku marah nih. Egy tertawa. Iya sayangku. Lalu ia keluar dari kamar mandi. Setelah sholat subuh berjamaah, Zevanya ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Sayang, kamu mau bikin apa? Tanya Egy yang tiba-tiba memeluk Zevanya dari belakang. Egy, kaget ih. Masa sih? Iyalah, kamu tiba-tiba meluk gak ada suara langkah kakinya. Untung gak refleks aku getok pakai tenggorengan. Ya, galak amat istri aku. Mau masak apa sih sayang? Pengen makan yang anget gitu. Badanku sakit semua nih gara-gara kamu. Tapi suka kan? Ucap Egy sambil mencium pipi Zevanya. Ih, kamu ya. Udah sana duduk aja. Kalau nggak mau bantuin aku. Ya udah aku bantuin. Kamu mau bikin apa sih sayang? Trim sup. Wah, aku suka banget tuh. Tapi wortelnya tinggal sedikit. Ntar siang kita belanja yuk. Siap my queen. Tapi aku pengennya di rumah aja sih sama kamu seharian. Pengen ngulang yang semalam. Egy, mau bikin aku nggak bisa jalan apa? Sakit semua tahu. Egy tertawa. Iya maaf. Ya udah, ntar siang kita jalan-jalan sekalian belanja keperluan dapur ya. Tapi ntar malam lagi boleh kan? Zevanya mencubit perut Egy. Bawel, udah buruan nih, potongin kecil-kecil ya wortelnya. Kamu tahu kan potongan buat krim sup? Tahu dong cantik. Zevanya tersenyum. Ternyata sehangat ini rasanya menikah yang sesungguhnya. Zevanya tidak pernah menyangka ia akan merasakan indahnya berumah tangga bersama lelaki pilihan orang tuanya. Semua bayangan buruknya tentang perjodohan ini telah lenyap tak berbekas, berganti kebahagiaan yang menyelimuti hatinya. Siang itu, Egy dan Zevanya belanja kebutuhan dapur di sebuah hypermarket yang tidak terlalu jauh dari rumah mereka. Egy menggoda istrinya yang berjalan lebih pelan dari biasanya. Ze, kenapa sih jalannya pelan amat? Abis ngapain sih? Ih, kamu ya, ini kan gara-gara kamu. Aku nggak mau lagi pokoknya. Yang bener, masa nggak mau lagi? Rugi loh. Ih, Egy, udah ah, kalau kamu ngeledek mulu, aku beneran gak mau lagi nih. Sakit tahu. Kamunya sih nggak rileks. Ntar malam aku ajarin ya, harus bisa rileks, baru enak. Idi Egy, kamu mah jadi ngebahas itu mulu sih. Ya nggak apa-apa, kita kan harus bisa sama-sama merasakan surga dunia. Bukan aku doang, kamu juga harus bisa merasakannya. Udah ah, jangan dibahas mulu. Iya deh, tapi mau ya, ntar malam aku ajarin. Iya. Asik, istriku emang tarik baik deh. Dih, muji-muji ada maunya doang. Enggak kok, kamu kan emang paling baik, paling cantik. Makanya aku sayang banget sama kamu. Zevanya tersenyum malu. Udah sih, Gi. Ada susu buat nambah masa otot nih. Kamu minum ini deh, Gi. Kata Berry, ini bagus loh buat stamina laki-laki. Kenapa bawa-bawa Berry sih, Ze? Males ah. Cemburu ya. Udah, gak usah cemburu. Kita kan udah beneran jadi suami istri sekarang. Masa masih cemburu aja sih? Ya iyalah, kamu aja masih inget-inget dia. Aku gak cemburu lagi kalau kamu udah kasih tahu ke dia, aku ini suami kamu. Iya, nanti kalau dia hubungin aku lagi, kamu bilang aja langsung ke dia, ya? Enggak lah, harus kamu yang ngomong langsung ke dia. Saat itulah Zevanya dan Egy melihat dua orang laki-laki yang tengah berbelanja. Itu Berry dan laki-laki di sebelahnya. Zevanya ingat itu laki-laki sombong yang tidak menjawab sapaannya saat Berry mengenalkan mereka. Ze, itu Berry kan? Ucap Egy.
Meskipun hanya dari belakang, ia mengenali itu adalah Berry. Iya, Gi. Ze, kok itu si Berry sama cowok yang di sebelahnya tuh gestur tubuhnya kayak kayak pasangan ya? Iya lagi. Aku tahu tuh cowok itu. Kan waktu ke kafe destinasi itu yang kamu jemput aku ketemu dia. Sombong bener. Kan si Berry ngenalin aku ke dia. Dia nggak bales sapaan aku, Gi. Diem aja. Mukanya sombong banget. Mentang-mentang badannya gede kali. Terus sebelumnya aku denger dia sempat bilang, kamu gak boleh sama cewek itu, kamu harus sama aku. Kita selamanya begini. Mencurigakan gak tuh? Ze, jangan-jangan Berry sama cowok itu emang pasangan ya, Ze? Tapi cowok itu kayak gak asing deh. Kamu kenal? Lelaki di sebelah Berry menoleh sedikit. Egy melihat wajah lelaki itu dari samping. Loh, itu mah Evan, Ze, teman kuliah aku. Dia juga punya perusahaan ekspedisi sama kayak aku. Ya, bisa dibilang dia pesaing bisnisku. Oh iya, Berry manggil dia F. Berarti bener, namanya Evan. Aduh, Ze, ini sih fix, Ze. Si Berry ini pasangan sesama jenisnya Evan. Hah? Maksud kamu mereka homo? Egy mengangguk. Udah yuk, bayar dulu. Ntar aku ceritain di rumah. Aku nggak nyaman cerita di sini. Aduh sayang, untung kamu nggak jadian sama Berry. Alhamdulillah ya Allah masih lindungi istriku. Zevanya keheranan melihat tingkah Egy. Ia merasa Egy menyimpan sesuatu. Wajah Egy terlihat gelisah. Dan tangan Egy yang sejak tadi menggenggam tangan Zevanya terasa basah berkeringat. Gi, kamu baik-baik aja? Iya sayang, udah kita pulang dulu yuk. Ajak Egy setelah membayar belanjaan mereka. Zevanya mengangguk lalu mengikuti Egy ke tempat mereka memarkir mobil. Benak Zevanya masih dipenuhi tanda tanya. Tiba di rumah, Egy duduk di ruang tengah menunggu Zevanya yang tengah menata belanjaan mereka ke dalam kulkas dan lemari penyimpanan. Tak lama, Zevanya menemui Egy di ruang tengah dengan membawa 2 cangkir hot coklat. Gi, ini hot coklat biar kamu rileks. Kayaknya kamu agak tegang. Makasih ya sayang, ucap Egy sambil menerima secangkir hot coklat yang diberikan Zevanya. Cerita dong, Gi. Ada apa sih sama si Evan itu? Kok kamu kayak trauma lihat dia? Egy menarik nafas, lalu menghembuskannya perlahan. Iya sayang, memang ada kejadian yang bikin aku jadi cukup trauma kalau lihat si Evan. Zevanya duduk di sebelah Egy mendengarkan dengan seksama. Dulu, waktu kami masih sama-sama kuliah, aku sama Evan cukup dekat, Ze. Kami satu tongkrongan lah. Sama-sama anak manajemen bisnis, sekelas. Ya, jadi kami nongkrong bareng sama beberapa teman lainnya. Cowok-cowok semua nih. Anak-anak kampus aku bilang, kami tuh geng high class boys. Aku sendiri sih nggak pernah bikin geng itu. Cuma sebutan dari anak-anak lain aja. Terus, zaman kuliah dulu kan, aku tuh sebisa mungkin pengennya tuh fokus sama kuliah. Nggak mau keganggu pacar-pacaran gitu. Banyak sih cewek yang naksir, tapi emang akunya nggak mau pacaran, jadi ya aku tolak. Nah, terus jadi beredar gosip kalau aku ini nggak suka cewek, Ze. Mereka banyak bergunjing kalau aku ini gay. Zevanya masih terus mendengarkan. Egy melanjutkan ceritanya. Terus, suatu hari aku lagi ngerjain tugas kelompok di rumah Evan. Anak-anak yang lain belum pada datang, Ze. Baru aku doang sendiri yang udah sampai sana. Rumahnya Evan gede. Ya wajar lah, bapaknya kan pengusaha sukses. Nah, aku kan diajak tuh ke kamarnya. Aku santai dong masuk kamarnya tanpa tahu apa-apa tentang si Evan. Terus, pas lagi ngobrol-ngobrol, kok lama-lama si Evan megang-megang paha aku. Aku kaget, terus ngejauh dan bersikap so cool tapi defensif. Aku mulai curiga dan lumayan takut sih, Ze.
aku baru sekali ketemu sama cowok yang kayak Evan. Dia megang paha kamu. Terus dia bilang, "Gi, gue udah tahu kok, lo juga punya orientasi yang sama sama gue. Lo juga suka sama cowok kan? Udah jadi rahasia umum, Gi, kalau lo tuh gak suka cewek." Aku kaget, dan aku langsung jelasin kalau aku gak suka cowok. Aku cuma gak mau pacaran dulu karena pengen fokus kuliah. Tapi dia gak percaya. Dia kira aku punya pasangan gay yang lain. Astagfirullahaladzim. Terus Evan maksa meluk aku dan berusaha nyium bibir aku. Aku ketakutan setengah mati, Ze. Dengan sekuat tenaga aku dorong dia. Terus aku kabur. Sejak saat itu, aku gak berani lagi datang ke kampus. Aku takut ketemu dia lagi. Aku ceritain semuanya ke mami sama papi. Akhirnya, aku keluar dari kampus. Aku sempat dibawa mami ke psikiater. Beberapa kali konsultasi, aku udah membaik. Terus akhirnya aku nerusin kuliah di London. Bener-bener berusaha ngelupain semua. Sampai hampir semua nomor kontak teman-teman aku tuh aku hapus, aku blokir. Tapi ada satu temen aku yang deket banget, namanya Robi. Aku ceritain semua sama dia, biar dia paham situasinya dan menjauh dari si Evan. Robi ngerti, dan dia juga bantu aku buat ngebersihin nama aku di kampus. Dari Robi akhirnya aku tahu Evan keluar juga, pindah kampus entah kemana. Oh, pantesan kamu tegang banget ngeliat si Evan. Tenang ya sayang, semua udah berlalu kan. Minum hot coklatnya. Coklat punya efek menenangkan. Makasih ya sayang. Aku udah gak apa-apa sih. Aku lega banget udah cerita ini sama kamu. Gak nyangka juga ngelihat si Evan lagi. Mana sama Berry lagi. Udah ya, kamu jangan ada hubungan apa-apa lagi sama si Berry. Kalau perlu, blokir aja nomornya. Iya sayang, ntar aku jelasin dulu ke dia soal status kita. Aku mau kasih tahu dia kalau kamu suami aku, bukan sepupu aku. Makasih ya sayang. Oh iya, ntar malam juga makan apa nih? Masak-masak yuk, kan tadi kita udah belanja. Ayo kita masak bareng ya. Ze, aku pernah lihat di film ada pasangan yang lagi masak-masak berdua. Terus mereka main di dapur loh. Mau coba? Main apa? Yang kayak semalam tuh. Idih Egi, aneh bener sih. Masa di dapur terkena kompor panas, panci panas, pada luka bakar. Egi tertawa. Iya juga ya. Udah ah, masak yuk. Dan mereka pun masak berdua diselingi canda tawa yang membuat suasana di rumah itu semakin hangat. Sedangkan di tempat lain, Evan tengah berada di kamar apartemennya, duduk sendiri di dekat jendela. Ia melepaskan pandangan ke arah lampu-lampu kota yang mulai menyala. Berbagai pemikiran berkecamuk di kepalanya, membuatnya kesal, marah, sekaligus sedih di saat yang bersamaan. Saat tadi ia di hypermarket bersama Berry, ia sempat melihat Egi yang sedang belanja bersama istrinya. Ia cukup terkejut saat mengetahui istri Egi adalah Zeva, perempuan yang belakangan ini sedang Berry dekati. Perempuan yang membuat Berry sempat berpikir untuk pergi darinya dan berniat untuk kembali pada kodratnya, menjadi laki-laki yang mencintai perempuan, bukan lagi mencintai sesama jenisnya. Evan tadinya bermaksud untuk mengizinkan Berry untuk bersama perempuan itu, asalkan Berry tetap berhubungan dengannya, sebagaimana dirinya yang juga berhubungan dengan Viola. Namun saat ia melihat perempuan bernama Zevanya itu ternyata istri Egi, ia mulai merasa semakin kesal. Lalu terlintas di benaknya untuk membalas apa yang telah dilakukan Egi padanya dulu. Evan menyalakan sebatang rokok, menghisapnya, lalu mengembuskannya dengan kasar. Egi, gua gak nyangka lo itu sekarang malah bahagia sama istri lo. Lebih kaget lagi waktu tahu istri lo adalah perempuan yang disukai Berry. Gue gak tahu perasaan gue kayak gimana sekarang. Gue kesel, marah saat lihat lo bahagia. Gue juga kesel ingat Berry mau berusaha kembali ke jalannya demi perempuan yang ternyata istri lo. Viola berkali-kali nyebut nama Z,
Dan gue nggak nyadar sama sekali kalau Z itu Zevanya yang sering disebut Barry. Tapi kebetulan kalau kayak gini, gue bisa sekalian hancurin lo sama istri lo, Egy. Kalian berdua nggak akan bahagia. Kalian pasangan penghancur hati gue. Jadi kalian berdua harus hancur bersama-sama. Akankah rencana balas dendam Evan berhasil? Tunggu jawabannya pekan depan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan kisah-kisah lainnya. I see your face under the bright blue sky. I see the love inside go like a flower in the dark. Well, I thank you, dear, for being light of my life. Thank you for loving me and being all I ever need. Every time I fall, you lift me higher. You're the flame that lights my fire. No words can say how much I care, but every moment you're always there. You lift me up like wings of the morning. In a world so cold, you keep me warm. You're the beacon in my endless night. With you, my love, everything feels right. In your arms I find my sanctuary. Every day with you feels extraordinary. Our love's a story written in the stars. Together forever, no matter how far.